Beberapa langkah agar mudah mempelajari maqamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya akan share beberapa langkah agar mudah mempelajari ilmul maqamat. Karena mempelajari ilmul maqamat ini butuh feeling, butuh rasa, maka ada beberapa langkah yang harus kita lewati untuk mempermudah mempelajari ilmul maqamat. Langkah yang pertama adalah mendengarkan. Jadi kita perbanyak mendengar. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Lihat di sini, apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, perhatikan baik-baik, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Coba perhatikan, fastami'u lahu, dengarkan. Jadi langkah yang pertama kita perbanyak mendengar. Biasakan telinga kita mendengarkan Al-Quran, khususnya dengan lantunan-lantunan berirama. Coba dengarkan Syekh Al-Khusari dengan nahawannya, dengarkan Syekh As-Sudais dengan rosnya, dengarkan Syekh Al-Ghamidi dengan sikanya, dengarkan Syekh Hani Ar-Rifai dengan hijaznya dan lain sebagainya. Jika telinga kita sudah terbiasa dengan semua itu, maka tahap selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu mampu membedakan. Nah, sekarang kita dituntut untuk mampu membedakan irama-irama yang biasa dilantunkan oleh para masyayikh, para qurra. Contoh misalnya kita dengarkan Syekh Al-Khusari. Bagaimana Syekh Al-Khusari dalam lantunannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lantunan Syekh Al-Khusari. Itu maqam apa? Itu maqam nahawan. Jadi sekarang kita kenal bahwa lantunan Syekh Al-Khusari merupakan irama nahawan. Kemudian ada Syekh As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu lantunan Syekh As-Sudais. Itu makamnya apa? Itu makam ras. Jadi sekarang kita sudah mengenal bahwa irama Syekh As-Sudais merupakan makam ras. Jadi irama ras. Kemudian ada Syekh Al-Ghamidi misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu lantunan Syekh Al-Ghamidi. Makamnya apa? Makam musika. Makam sika atau irama sika. Nah, sekarang kita sudah kenal bahwa lantunan Syekh Al-Ghamidi merupakan irama sika. Nah, begitu seterusnya. Di saat kita mendengarkan syekh yang lain dengan lantunannya, maka kita usahakan kita bisa membedakan dan kita bisa menentukan makomnya apa. Jadi itu tahap kedua. Jadi tahap pertama sudah mendengarkan, tahap kedua kita sudah mampu membedakan irama para masyayikh. Sekarang tahap ketiga, kita pilih irama yang paling kita senangi. Coba kita pilih irama yang paling kita suka, misalnya kita senang dengan bayati misalnya. Kalau kita suka dengan bayati, maka coba kita fokus dengan irama bayati. Jangan pelajari makom yang lain. Fokus ke bayati saja. Jadi fokus hanya ke bayati. Jangan perhatikan irama yang lain. Kenapa? Kalau dalam waktu yang sama kita mempelajari banyak irama, banyak makom, nanti akan kocar-kacir. Ini bagi pemula akan sulit. Jadi fokus ke satu makom. Kalau suka bayati misalnya, pelajari bayati terus. Dalami bayati. Alhaakumut takatsur hatta
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu bayati. Jadi kita ulang-ulang terus sampai kita bisa. Nah, setelah kita bisa melantunkan misalnya satu surah pendek, kita sudah mampu melantunkan dengan irama bayati. Jadi kita jangan terbatas di situ. Coba kita pindah ke ayat yang lain. Gimana tadi lantunan bayatinya? Alha. Kita pindah ke Al-Fatihah misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama saja dengan Al-Haqqu tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi sama saja. Pindah lagi ke yang lain. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. At-Takatsur, Al-Fatihah, Al-Quraisy yang kita lantunkan tadi, semuanya iramanya sama. Jadi kita perdalam terus, sampai kita mampu. Jadi kita perdalam terus, sampai lancar. Sampai benar-benar kita menyerapi iramanya. Jadi di saat kita diberikan ayat pendek, kita mampu melantunkan. Di saat kita diberikan ayat panjang juga kita mampu melantunkan. Jadi tetap latihan. Selama kita latihan, insya Allah akan dipermudah. Yang sulit kalau tidak mau latihan. Tidak akan pernah bisa. Jadi ini yang ketiga. Jadi tadi yang pertama mendengarkan, yang kedua membedakan, dan yang ketiga fokus ke satu maqam. Dan yang terakhir, setelah kita fokus ke satu maqam, kita lanjut. Pelajari semua maqam yang ada. Pelajari semua 8 irama. Tentunya satu-satu juga. Setelah 8 irama kita pelajari, insya Allah lantunan Al-Quran kita akan semakin indah. Sebagaimana perkataan Rasul, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sautal hasan yazidul Qur'ana husna. Hiasi Al-Qur'an dengan suara-suaramu yang indah, fa inna as-sautal hasan, karena sesungguhnya suara yang indah akan menambah keindahan Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi, bahwa dalam mempelajari maqamat ada 4 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, memperbanyak mendengar. Yang kedua, mampu membedakan. Yang ketiga, fokus ke satu maqam. Dan yang terakhir, pelajari semua maqam yang ada. Bagi teman-teman yang belum sempat mempelajari 8 maqam atau 8 irama yang pernah kita post sebelumnya, mungkin karena keterbatasan waktu, bisa langsung ke Instagram saya di sini. Di sana saya sudah post sesuai dengan permintaan teman-teman, saya buat sesingkat-singkat mungkin. Masing-masing durasi 1 menit. Sudah ada kunci, contoh, dan cara menerapkan ke ayat Al-Quran. Atau nanti saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah. Mohon maaf bila ada salah. Jangan lupa doanya buat saya agar senantiasa diberikan istiqamah, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dilapangkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.